lupa tepatnya kapan, tapi sekitar pertengahan tahun kemarin sih gue sama 3 temen gue tuh, Andra, Gofar, sama Jaya, mutusin buat nanjak Lawu. Awalnya cuma iseng doang, kayak, cuy, udah lama ya kayaknya kagak naik gunung. Ayolah, Lawu itu santai itu. Padahal ya, santai itu kata yang selalu bikin sial. Setiap kali ada yang bilang pendakian bakal santai, pasti ada aja yang aneh-aneh. Kita berangkat dari Solo naik motor sampai Cemoro Kandang, dan cuaca waktu itu agak mendung, tapi masih oke lah. Angin gunungnya tuh pas banget, enak banget, adem. Terus aroma tanah basahnya juga bikin kepala plong. Pokoknya suasananya tuh pas banget buat healing. Sampai belum 2 jam naik, ini Andra udah mulai ngeluh. Anjir, healing apaan? Kaki udah pegel begini. Si Gofar si paling rame malah nyaut. Healing tuh bukan buat kaki, tapi buat hati. Kalau capek ya itu bonus lah. Gue cuma ngakak. Tipikal pendakian kita tuh gitu, banyak bacot, dikit jalan, tapi rame. Kita tetap jalan santai ya, dan gak maksa temponya gitu. Karena tujuannya emang pengen nikmatin perjalanan. Sekitar pos 2 udah mulai gerimis. Kabut juga udah mulai turun, lumayan tebal. Awalnya tuh seru. Suasananya kayak di film-film survival gitu. Tapi makin lama makin creepy juga sih. Lo tau kan perasaan waktu lo lagi jalan di tengah kabut, terus suara langkah kaki lo kayak gemak ke mana-mana. Nah, itu yang gue rasain tuh. Yang bikin makin aneh, di tengah-tengah jalan tuh tiba-tiba ada aroma wangi melati gitu. Padahal gak ada tanaman bunga di sekitar situ. Gofar langsung nyeletuk. Wah, ini nih. Katanya kalau cium wangi bunga di gunung berarti ada yang nemenin. Si Andra pasti manyun mukanya tuh. Anjir, lu kalau ngomong gitu pas kabut tebel gini bisa gue tinggal lo. Gue diem aja waktu itu, tapi jujur bulu kuduk gue sih udah berdiri. Tapi ya udahlah, kita terusin jalan, gak mau mikir yang aneh-aneh lah. Mungkin cuma aroma dari bawah yang ke bawah angin. Sampai pos 3 kita mutusin buat istirahat agak lama. Kabut makin tebel. Terus jarak pandang cuma 3 meteran. Suara hutan tuh sepi banget. Gak ada suara burung, serangga. Cuman sesekali suara angin lewat gitu. Kita masak mie sama kopi biar semangat balik lagi. Tapi waktu kita lagi nyeruput kopi, si Jaya tiba-tiba nyeletuk pelan. Lu denger gak? Kita semua otomatis diem. Suasana langsung hening banget. Apaan Jay? Tanya gue pelan. Kayak ada orang ngomong di kejauhan tapi gak jelas, kayak tolong gitu. Gue sama Andra langsung pandang-pandangan gitu. Lu jangan bercanda lu Jay, kata gue. Serius, gue denger dari arah sono tuh. Dia nunjuk ke jalur samping semak-semak. Gofar langsung ngakak kecil. Ya paling itu suara dari bawah, pantulan doang. Lagian kalau beneran orang minta tolong masa nggak jelas gitu suaranya. Tapi di situ gue udah mulai ngerasa nggak enak, soalnya jalur itu tuh buntu dan biasanya nggak ada orang lewat. Dan ya udahlah, akhirnya kita cuekin. Kita pikir cuma halusinasi karena kabut tebal dan capek aja. Sekitar jam 4 sore kita lanjut ke pos 4. Jalannya nanjak lumayan curam, tapi ini sebenarnya jalur yang paling landai gitu karena muter gitu. Sumpah Lawu tuh manis di awal, lama-lama tapi ya pegel juga sih. Nah, pas hampir nyampe pos 4 kabut makin parah. Gue jalan paling depan dan di tengah kabut tuh gue ngeliat kayak bayangan orang berdiri diem di pinggir jalur. Pakai jaket abu-abu, tasnya gede banget. Posisinya agak nunduk. Refleks gue berhenti. Cuy, ada orang tuh, kata gue pelan. Andra yang di belakang langsung nyamperin. Mana? Tuh. Gue nunjuk tapi pas gue kedip, bayangan itu udah gak ada, hilang gitu aja. Gofar langsung ketawa setengah mati. Wah, mantap, udah mulai nih pendakian Lawu versi mistis, kata Gofar. Tapi serius, waktu itu gue yakin banget gue ngelihat seseorang. Posisi berdirinya tuh jelas, kayak lagi nunggu atau ngelamun. Cuman
Anehnya nggak ada suara langkah atau bunyi gesekan apapun. Kita lanjut lagi jalannya, tapi kali ini jauh lebih waspada jadinya. Gue ngerasa suasananya berubah, tapi nggak semua benar-benar terlalu serius. Nggak ada lagi bercandaan, semua pada fokus jalan. Sampai akhirnya di pos 4 kita mutusin buat ngecamp aja deh. Soalnya kabut udah makin pekat dan udah mulai gelap juga, dan nggak lucu juga maksa jalan ke pos 5 kondisinya kayak gitu kan. Kita pasang tenda, masak nasi sama sarden kaleng, dan mulai santai-santai lagi. Suasananya tuh mulai cair waktu Gofar nyalain speaker mini, muter lagu-lagu galau kayak biasanya dia lah. Entah kenapa tiap di gunung, dia tuh selalu pengen dengerin lagu mellow. Katanya biar suasananya dapet. Gue sih lebih mikir emang bucin aja tuh anak. Sekitar jam 8 malam, kabut makin tebal, tapi tiba-tiba di luar tenda ada suara langkah kaki. Pelan banget, kayak suara orang lagi jalan muterin tenda kita gitu. Kita langsung diem semua. Gue kasih kode ke yang lain buat jangan berisik, tapi suara itu makin deket, terus berhenti pas banget di depan tenda. Gue bisa denger nafasnya, sumpah. Ada orang nafas di luar tenda. Andra langsung bisik pelan, gue buka ya. Gue tahan, jangan dulu. Beberapa detik kemudian suara itu hilang, terus gak ada langkah lagi. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri tuh bau melati tuh muncul lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Kita semua saling ngeliat-liatan gitu, terus mukanya udah pada pucat. Gue rasa itu bukan orang, kata Gofar. Ya elah, jangan ngomong gitu ngapa, kata gue. Akhirnya kita sepakat buat diem aja di dalam tenda. Gak ada yang keluar, ya gue pikir mungkin aja cuma pendaki lain yang nyasar jalur kan. Banyak juga yang naik malam, tapi dalam hati gue gak yakin. Sampai akhirnya sekitar tengah malam tuh Jaya lagi tidur kebangun. Dia ngebangunin gue pelan-pelan. Bangun cuy. Gue kayaknya ngeliat sesuatu dah. Gue langsung bangun, buka sleeping bag, terus gue tanya apaan lagi Jay. Dia nunjuk ke arah luar tenda lewat celah kecil di red slating. Di luar ada orang berdiri, diem aja dari tadi tuh. Gue langsung merinding, tapi gue lihat juga dari celah itu. Dan bener, samar-samar di tengah kabut tuh ada sinar headlamp kecil, ada orang yang berdiri tapi gak jauh dari tenda, gak gerak sama sekali. Gue cuma bisa nelan ludah. Anjir. Gue beneran gak bisa jelasin rasanya waktu itu. Bayangin aja, hampir jam tengah malam lah, di tengah kabut lawu yang tebel banget, terus lo ngeliat sosok orang berdiri diem gak gerak, gak ngomong, cuma kayak berdiri aja. Dia gak ngadep langsung ke kita, tapi posisinya agak miring, kepalanya nunduk, tangannya ngegantung di samping. Gue cuma bilang ke Jaya, jangan gerak dulu cuy, diem dulu. Andra yang kebangun karena dengar kita bisik-bisik langsung nyaut, apaan sih? Gua kasih kode biar dia lihat sendiri. Tuh. Begitu dia ngintip dari celah tenda, mukanya langsung pucet. Anjir, serius itu orang. Gofar yang paling nekat malah langsung mau buka tenda. Udah, gue tanya aja sekalian deh. Gue tahan tangannya cepet-cepet. Lu waras lu ya, kalau itu bukan orang gimana? Dia diem bentar terus malah nyengir. Ya makanya biar tahu. Akhirnya kita sepakat buka red slating pelan-pelan, biar kelihatan lebih jelas aja tanpa keluar. Tapi begitu kita buka dikit, kabut masuk, langsung dingin banget, kayak nafasnya nembus tuh sampai ke tulang, gila. Sosok itu tuh masih di situ, nggak gerak, nggak ngomong. Gue nekat teriak pelan, woi bro, lu nggak apa-apa? Gak ada jawaban. Gue ulang lagi agak keras, woi, pendaki juga? Masih gak ada respon, tapi gue lihat dia pelan-pelan muterin kepala ke arah kita. Sumpah, momen itu kayak slow motion, dari nunduk terus pelan banget nengok ke arah suara, tapi gara-gara kabut mukanya gak kelihatan jelas, cuma siluet samar gitu.
Gofar langsung mundur ke belakang. Anjir gue gak kuat bro. Gue bisa denger jantung gue sendiri deg-degan parah. Kita nunggu beberapa detik terus tiba-tiba sosok itu ngelangkah pelan-pelan ke arah tenda kita. Langkahnya berat kayak orang kelelahan gitu. Tapi tetap aja tengah malam, kabut tebel, terus ada orang yang jalan ke arah lo, siapa yang gak panik coba. Gue langsung siapin senter, nyorot ke arah dia. Dan begitu sinarnya kena, orang itu langsung nutup muka pakai tangan kayak silau banget gitu. Gue langsung sadar, ini orang beneran. Dia sempat berhenti terus suaranya keluar pelan banget tapi jelas, tolong. Suara itu lemah banget, kayak orang haus atau sakit gitu. Gue langsung bengong, terus refleks keluar bawa senter. Teman-teman gue nyusul tapi mereka masih kayak ragu-ragu gitu. Begitu gue deketin, baru kelihatan jelas. Itu emang orang. Mukanya pucat, bajunya lusuh, tasnya sobek, sepatunya hilang sebelah. Gue langsung nyamperin, "Bang, lu gak apa-apa?" Dia cuma geleng pelan terus ngomong lirih, Gue nyasar dari 3 hari yang lalu." Gue langsung liat muka Andra. Anjir beneran orang bro, dia pendaki. Kita bantu dia duduk di depan tenda, kasih air minum dulu. Terus tangan sama bibirnya gemeteran parah, matanya tuh sayu banget kayak udah tidur gak lama. Kayak udah lama gak tidur maksud gue. Pas dia minum suaranya gemeter. Gue dari rombongan ketemu badai apa angin gitu terus pisah. Gue langsung nyari sleeping bag ya buat cadangan, kasih ke dia terus buat diselimutin gitu. Gofar udah sibuk nyiapin kopi anget. Terus suasana yang tadinya tegang banget langsung berubah jadi campur aduk antara kaget, kasihan sama lega. Tapi jujur sih di kepala gue tuh masih kebayang waktu dia berdiri diem di tengah kabut itu. Sumpah kalau dia gak ngomong, kita bakal ngira dia itu arwah. Setelah dia agak tenang, gue tanya pelan, "Nama lu siapa bang?" "Dika," katanya. "Rombongan lu dari mana?" "Dari Karanganyar, naik 2 hari sebelum hujan gede." Lah, berarti dia udah 3 hari lebih di gunung sendirian. Pantesan kelihatan kayak zombie. Kita bantu dia makan meskipun makannya pelan banget. Dia cerita dikit-dikit. Katanya waktu badai gede, dia tuh kepisah dari 2 temennya di jalur antara pos 4 sama pos 5. Sinyal HP mati total, makanan habis, dan dia cuma bisa ngandelin air hujan sama sisa roti kering di tas. Dia bilang dia sempat mau turun tapi malah muter ke jalur yang salah dan balik lagi ke jalur itu lagi. Makanya dia nyasar di area yang jarang dilewatin pendaki lain. Waktu dia bilang gitu, gue langsung keinget suara minta tolong yang Jaya denger tadi sore. "Jay, lu denger suara tolong kan waktu sore?" tanya gue. Jaya langsung nyaut, "Iya," kayak dari arah-arah semak-semak gitu. Dika ngangguk pelan, Itu gue mas. Gue udah teriak dari tadi tapi kayaknya gak ada yang denger." Kita semua langsung diem, merinding campur gak enak. Ternyata yang kita kira suara aneh itu, yang kita pikir makhluk halus, itu beneran orang minta tolong. Gue gak bisa ngebayangin gimana dia bisa bertahan 3 hari di gunung kayak gitu. Malamnya dingin banget, kabut tebel, makanan habis, tapi katanya dia nyari tempat teduh di balik batu yang gede dan tidur seadanya. Terus makanannya untung dia bawa yang makanan kayak buat skoci gitulah, yang tebal tapi agak keras gitu, kayak balok-balok gitu. Nah, waktu kabut turun sore tadi, dia lihat cahaya dari arah tenda, makanya dia mutusin jalan ke kita walaupun udah gemeteran parah. Dan lucunya pas dia denger suara kita dari dalam tenda, dia ragu buat nyamperin karena katanya takut disangka hantu. Akhirnya kita sama-sama ngira sama-sama hantu yang di dalam tenda. Mungkin dia pikir ini pendaki beneran yang buka tenda atau jebakan hantu juga gitu. Sekitar jam 1 pagi Dika udah mulai bisa tidur. Kita jaga gantian, takut dia drop lagi. Dan anehnya pas udah tahu semuanya, suasana gunung yang tadinya kerasa mencekam banget jadi kayak biasa lagi. Tapi kabut masih tebel dan gak terasa angker kayak sebelumnya. Gue bahkan sempat keluar tenda sebentar ngopi sambil lihat sekitar, terus mikir, kadang yang kita kira horor itu cuma salah paham karena takut duluan.
Paginya sekitar jam 6, Dika udah agak seger dan kita bantu dia buat jalan turun bareng. Sepanjang jalan dia cerita dikit-dikit soal rombongannya dan katanya dua temennya sempat naik lagi nyari dia tapi nggak ketemu. Kita bilang bakal bantu laporan ke base camp. Sampai di pos 2 kita ketemu rombongan lain dan salah satu dari mereka langsung kaget lihat Dika. Ternyata itu dua temennya dan momen itu bikin gue pengen nangis. Dan mereka langsung pelukan bertiga kayak di film-film. Gofar cuma bisa nyeletuk pelan. Akhirnya ya, bukan ending horor tapi ending yang bagus. Sampai di bawah Dika diperiksa dulu sama tim SAR dan katanya dia cuma dehidrasi sama kelelahan, gak ada luka serius. Dan kita nongkrong di warung depan base camp sambil makan pecel lele. Ini makanan paling enak, jadi out of topic nih ya, ngomongin makanan. Sambil makan kita ngebahas lagi kejadian semalam. Si Jaya masih heran. Kata dia, gue tuh dari awal ngerasa ada yang gak beres, tapi gak nyangka ternyata itu orang. Andra juga nyeletuk. Soalnya kebiasaan pendaki kalau udah denger suara aneh, pasti mikirnya hantu duluan. Gue ngeliat keluar jendela, liat kabut tipis yang masih ngelayang di kaki gunung. Terus kadang yang bikin takut tuh bukan hantunya, tapi pikiran kita sendiri, kata gue. Langsung pada diem. Gofar cuma nyaut, iya bener juga, tapi tetep aja kalau gue liat sosok berdiri jam 12 malam, mau manusia, mau hantu, kayak gue tetep lari, semua ngakak lagi. Abis makan kita pamit ke Dika dan teman-temannya. Dia sempat minta kontak kita buat ngucapin makasih lagi nanti. Terus pas salaman dia bilang, kalau nanti kalian ke Karanganyar kabarin ya, gue traktir kopi, kata dia. Gue jawab, deal, tapi kopi asli ya, jangan kopi saset kayak di tenda semalam. Dia ketawa, tenang, gue punya kopi Robusta, ini hasil nanam kebun sendiri. Langsung semangat lah gue. Perjalanan pulang ke Solo bener-bener kerasa beda. Biasanya abis turun gunung tuh yang kita inget cuma capeknya sama pengen mandi air hangat. Tapi kali ini rasanya kayak dapat pelajaran kecil soal hidup. Dan kadang yang lo kira arwah gentayangan, itu cuma orang yang lagi butuh pertolongan. Dan setiap kali gue naik gunung, pas kabut turun dan suara jadi hening banget, gue selalu bilang dalam hati, tenang, belum tentu itu hantu, tapi bisa juga. Bisa jadi cuma orang kayak kita yang lagi nyari jalan pulang. Jadi jangan pernah berpikir yang aneh-aneh dulu, tapi jangan juga gegabah.